Selamat pagi sahabat rohani. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita adalah bukti konkret kasih di dalam Allah Bapa. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Keselamatan di dalam Yesus Kristus sungguh nyata bagi kita. Pertanyaannya, apakah yang seharusnya kita lakukan untuk merespon keselamatan yang sudah menjadi bagian hidup kita? Yang pertama, harus ada pengakuan iman. Gereja yang mengaku imannya adalah gereja yang mampu mempertahankan identitasnya. Mengaku Yesus sebagai anak Allah berarti mengakui karya penyelamatan Tuhan Allah atas dunia dan manusia. Yesus Kristus adalah jaminan kepastian hidup ini dan yang akan datang. Inilah yang menjadi kepastian di dalam hidup beriman sebagai orang yang mengaku anak-anak Allah di dalam kehidupannya. Maka di dalam karya penyelamatan Tuhan untuk dunia dan umat manusia, itu sungguh nyata telah diberikan Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus ada kesaksian iman, baik di dalam pemberitaan Injil maupun di dalam tindakan di dalam kehidupan kita. Tentu sekali orang yang sudah mengenal Kristus harus kelihatan dari pola hidup dan bagaimana kita berbuat di tengah-tengah persekutuan kita masing-masing. Orang yang mengenal Kristus tentu sekali akan kelihatan dari tingkah laku, perbuatan, dan juga cara bicara yang kita perbuat sehari-harinya. Karena itu adalah perwujudan bagaimana kita mewujudkan kasih Allah, sehingga di dalam setiap apapun perjalanan kehidupan kita, maka kita bisa menunjukkan kasih Allah hidup dan diam di dalam kehidupan kita masing-masing. Tanpa perbuatan itu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi dengan segala perbuatan dan buah dari apa yang boleh kita buahkan dalam kehidupan kita, menunjukkan Tuhan hidup dan berada di dalam kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan untuk menyatakan dan menyaksikan iman dialami gereja mula-mula sampai saat ini juga. Ada tantangan baik dari dalam dan dari luar gereja itu sendiri. Tantangan dari dalam adalah menipisnya pemahaman iman, berkurangnya jemaat berpartisipasi di dalam ibadah, menurunnya gairah gereja sebagai pangkalan misi, dan gereja juga disibukkan dengan konflik organisator.
Tantangan dari luar adalah semakin canggihnya produk-produk ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat memudahkan dan menyenangkan warga gereja yang menggunakannya, sehingga ada kecanduan dan sangat banyak memberi perhatian serta bergantung kepada produk iptek itu sendiri. Akibatnya, perhatian dan ketergantungan kepada firman Tuhan Allah semakin merosot. Untuk itu, menghadapi tantangan di atas, maka gereja perlu hadir. Gereja perlu memperkuat semangat Injil, mempersiapkan pelayan khusus dan warga jemaat. Kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi bagian kerja selamat kita sebagai gereja. Perubahan yang begitu cepat karena kemajuan ilmu teknologi hendaknya menjadi daya dorong gereja untuk memanfaatkannya sebagai sarana pemberitaan Injil dan menyaring serta menyangkal pengaruh-pengaruh negatifnya. Disinilah dituntut kehadiran gereja di tengah-tengah hiruk pikuk persoalan keadaan yang dialami oleh setiap jemaat. Bagaimana gereja memiliki andil yang begitu besar untuk kembali memunculkan niat atau mengembalikan keinginan jemaat. Bagaimana bisa bersekutu di dalam gereja Tuhan, berkumpul dan menyaksikan firman Tuhan. Di dalam menghadapi tantangan ini juga, gereja harus hadir. Bagaimana gereja memberikan dorongan kepada setiap jemaat agar tidak berkegantungan kepada ilmu teknologi, tetapi selalu menggantungkan hidup kepada kuasa dan juga kepada keinginan Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atas keselamatan hidup kita. Mengajarkan kita untuk mengingat dan melihat kembali bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, menyertai bersama-sama dengan kita, memberikan juga kita apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudara, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, pertahankanlah dan wujudkanlah kasih yang telah kita terima dari Yesus lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakan, dimanapun, di mana saja kita dihadirkan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Untuk itu, untuk menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga perlu untuk hadir, mendengar, supaya kita menjadi pelaku dan bukan sebagai penonton di dalam mewujudkan kasih Tuhan. Untuk itu, mulailah dari hal yang terkecil, baik di tengah-tengah keluarga, baik juga di tengah-tengah persekutuan kita, dan juga dalam hal-hal yang lebih besar, agar kehidupan kita juga bisa menjadi hal yang berguna, setidaknya untuk bagian kecil dari hal-hal kebaikan, daripada kehidupan kita tidak bermanfaat sama sekali untuk hal-hal kebaikan, karena kita juga sudah menyaksikan, sudah merasakan, dan sudah menerima bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sahabat Saroha, dimanapun kita berada, maka firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati hingga saat ini.
di mana kebaikan Tuhan yang menyertai kami senantiasa dalam segala perjalanan kehidupan kami, yang tetap memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemampuan untuk melakukan semua hal yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berkati setiap apa yang kami kerjakan, yang akan kami lalui untuk hari-hari yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Agar itu juga menjadi bagian pelayanan kami, boleh menyaksikan Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas kami di sehari-hari, di mana kami melakukan kegiatan kami sehari-harinya. Untuk itu berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apabila ada di dalam kondisi sakit penyakit, Engkaulah Tuhan yang menjamah tubuh mereka, agar mereka juga mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap apa yang mereka makan, baik obat dan juga makanan, agar itu juga Tuhan, sarana Tuhan untuk menyembuhkan mereka, agar mereka boleh beraktivitas dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Serta juga setiap jemaat-Mu yang dalam bekerjaan, agar mereka boleh membuahkan hasil, dan hasilnya boleh mereka pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin.